Shalom, selamat malam saudara, Bapak, Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi tujuan padang gurun yang keempat. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Aku bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pimpinan Roh Kudus sepanjang hari ini, dan sampai selama-lamanya, kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami dari segala serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sia, tenung, tumal, gudang-gudang, roh batu, melot, malaikat jual segala macam penyakit apapun, termasuk roh COVID-19, varian apapun, roh senti jantung, di napas, dalam berarti pasti patahkan kuasa dengan darah bala Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus mengajari kami tentang firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami, mengajari tentang tujuan padang gurun Musa di padang gurun yang keempat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan urapan dari Tata yang Maha Kudus, dari tempat tinggi, yang Maha Tinggi, dari tempat yang mati, tempat tata kasih karunia Tuhan, mengurapi kami dan urapi juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dengan urapan dari tempat yang Maha Tinggi juga. Kami siap untuk belajar firman Tuhan tentang tujuan padang gurun yang dialami Musa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan belajar. Tadi kita sudah bahas 3 tujuannya. Saya review yang sebentar aja ya. Tujuan di padang gurun yang pertama, Allah ingin agar Musa paham tentang kambing domba ya. Jadi tujuannya apa? Supaya Musa menjadi seorang gembala yang lemah lembut. Ada pelajaran untuk pengembangan kambing domba. Mertuanya Musa, Yitro, Rehuel itu selama 40 tahun ya. Dan yang kedua, Allah ingin agar Musa mengetahui bagaimana rasanya menjadi seorang pendatang di tempat asing. Ya, sehingga dalam hidupnya terbentuk belas kasihan terhadap orang-orang lain. Jadi, bagaimana sih rasanya jadi pendatang di tempat asing? Nah, ini timbul belas kasihan terhadap orang lain yang nggak dikenal ya, orang asing. Yang ketiga, Allah ingin agar Musa mengenal padang gurun. Ya, nanti akan dilalui oleh bangsa Israel waktu di padang gurun. Jadi, Allah harus mengajari Musa untuk mengenal padang gurun, karena selama ini 40 tahun yang pertama Musa tidak pernah mengenal padang gurun, hanya di istana Firaun saja ya. Tapi setelah dia kabur dari Mesir ke padang gurun, ini tujuannya Allah ingin Musa mengenal padang gurun. Ya, yang keempat ya, Allah ingin mengembangkan kualitas kerendahan hati dalam hidup Musa. Saya ulangin lagi ya, tujuan padang gurun yang keempat, Allah ingin mengembangkan kualitas kerendahan hati dalam hidup Musa ya. Kita buka di Ulangan 8 ayat 16. Ulangan 8 ayat 16. Bunyinya demikian. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi sebenarnya kita ini di padang gurun itu tidak ada maksud Allah untuk supaya menyengsarakan, enggak, untuk berbuat baik ya. Cuman situasi padang gurun ini supaya menghilangkan pengaruh Mesir ya. Karena padang gurun ini adalah tempat untuk menimbulkan kita semakin hari semakin bergantung sama Tuhan, lemah lembut ya. Jadi Ulangan 8:16 ini adalah suatu bentuk firman Tuhan kerendahan hati. Kerendahan hati ini membuat kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kalau kita memiliki sifat kerendahan hati, itu nanti sifat itu terus bergantung kepada Tuhan, karena kita ini tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan ya. Kita tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Saya ulangi, kita tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Jadi angkat tangan aja itu pertolongan Tuhan ya. Saya bicara gini aja dengan memakai mulut itu pertolongan Tuhan. Saya tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Semua itu pertolongan Tuhan. Narik napas, bicara, melihat, pertolongan Tuhan. Bergerak, pertolongan Tuhan. Kita makan, minum, pertolongan Tuhan. Kita berjalan, pertolongan Tuhan. Setiap detik
dalam hidup kita tuh pertolongan Tuhan. Nah, inilah sikap kerendahan hati itu yang kita harus makin lama makin berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin, haleluya. Ya, jadi kita kerendahan hati itu harus kita miliki yang berlimpah-limpah. Ya, jangan cuma kerendahan hati hari ini, besok sombong, besok kerendahan hati lagi naik turun, nggak boleh ya. Jadi kerendahan hati itu harus kekal, harus berlimpah-limpah terus kita lakukan. Ya, Yesus Kristus pun gitu, Tuhan kita Yesus Kristus pun begitu. Ya, sepenuhnya dia bergantung kepada Bapanya. Ini ada ayatnya ya. Coba kita buka di Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19 ya. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya, ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, itu dia. Saya ulangin ya ke arah firman ini yang kita harus tekankan, bahwa Yesus Kristus pun sepenuhnya bergantung kepada Bapanya. Ada di Yohanes 5 ayat 19. Ya, ini kita pergi ke firman Tuhan ini ya. Tadi kan ulangan 8:16 perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Maka Yesus menjawab mereka, pelan-pelan ya. Katanya, Aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus berkata kepadamu itu ya. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus bilang gini, Aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak itu ya tentang Tuhan Yesus ya, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kita juga, saya tidak dapat melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Saya tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Saya tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Itu, kita coba renungkan firman ini. Tuhan Yesus pun tidak dapat bisa mengerjakan apapun ya dari dirinya sendiri. Ya. Sesuatu tuh, tidak dapat mengerjakan sesuatu. Sama apapun tuh. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Betapa bergantung ini adalah sifat anak Tuhan. Tuhan Yesus pun demikian, bergantung sama Bapa. Kita juga harus bergantung kepada Tuhan Yesus ya, sebagai pengantara kita. Ya, jadi kita harus punya prinsip ya, bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Ya, kita satu dalam doa. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami belajar tentang kerendahan hati dalam firman-Mu, bahwa Engkau sendiri Tuhan Yesus mengerjakan sikap rendah hati, bahwa Engkau tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Mu sendiri. Engkau harus melihat Bapa yang mengerjakannya. Dan kami juga menyadari Tuhan bahwa dosa-dosa kami apabila kami sombong, kami belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu jadilah pada kami sesuai firman-Mu itu Tuhan, dan hati. Kami mau Tuhan, kami bisa, kami tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Ya, kami mau bergantung pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati malam ini, berikan kami tidur nyenyak, waktu istirahat. Bangunkan besok pagi jam 4, jam 5 untuk melakukan saat teduh. Kami berdoa juga, Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Dalam tidur nyenyak kami, tolak segala roh kematian mendadak, roh serangan jantung, gagal napas, sakit kanker tulang piang, kanker sakit perut mendadak, demam mendadak, kami tolak tidak bisa kentut, stroke, vertigo, migrain, kontak serangan jantung, kematian mendadak, kontak segala kutuk-kutuk, santet, guna-guna, sihir, tenung tumbal, roh kematian, roh dunia marah mati, minta roh kematian, roh dunia marati, minta roh kematian, roh dunia marati, santet, guna-guna, sihir, tenung tumbal, kutuk-kutuk maut dan maut, segala penyakit apapun, termasuk COVID-19, varian apapun, akan jantung saat apapun dari ujung rambut kaki, dipadahkan kuasanya dengan darah domba Allah Yesus Kristus Tuhan. Pakai juga rumah kami dengan darah domba Allah Yesus Kristus Tuhan. Keluarga kami Tuhan dipatahkan dengan yang ingin mengganggu, dipatahkan dengan kuasa darah domba Allah Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk-bentuk gangguan, magic sihir, tenung tumbal,
yang mengganggu keluarga kami, termasuk kami, diikat patahkan, hancurkan kuasanya dengan darah roh bala dari Yesus Kristus Tuhan, darah bala dari Yesus Kristus Tuhan, darah bala dari Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur dan bagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur ya, amin. Ya, jadi besok akan kita lanjutkan lagi ya tentang kehidupan Musa. Terima kasih, shalom, selamat malam.